Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Beat Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya reset atau mengembalikan pengaturan pabrik dari Windows. Kebetulan kali ini kita menggunakan Windows 10. Nah, terkadang ketika kita punya laptop PC mengalami error atau kendala. Kali ini adalah sebenarnya laptop servisan. Jadi ada orang yang minta tolong untuk diinstal kembali. Nah, agar tidak repot untuk setelah menginstal Windows kita install driver lagi supaya tidak capek, tidak susah cari drivernya di internet, di download lagi, maka biasanya saya melakukan reset. Tapi reset ini biasanya hanya saya lakukan untuk Windows 10 ke atas, jadi hanya Windows 10 dan yang mungkin yang terbaru sekarang adalah Windows 11. Untuk Windows 8 dengan 7 saya biasanya tidak melakukan ini, langsung diinstal ulang. Tapi untuk memulai ke Windows 10 dan Windows 11 biasanya saya bakalan pilih reset karena pertama Windows aslinya bawaan pabrik tidak hilang. Kedua, saya tidak perlu repot lagi untuk menginstal driver. Nah, kali ini kita akan buat tutorial tentang bagaimana caranya melakukan reset pada Windows 10. Pertama-tama, pastikan kalian sudah mengamankan data di drive C. Ini karena kebetulan saya sudah amankan, jadi saya tidak perlihatkan lagi. Dan saya pernah buat video khusus untuk pengamanan data C atau yang misalnya ada di dokumen, download dan lain-lain. Ada caranya, nanti saya lampirkan di deskripsi. Jadi untuk langkah pertama pengamanan data akan saya skip saja karena sudah pernah dibahas. Langkah kedua, kalian akses untuk menu recovery. Kalian bisa pakai mode searching, tulis saja reset. Maka dia akan tampil di bagian paling atas, reset this PC. Atau jika tidak punya mode search di bawah sini, kalian bisa pilih setting. Ini kebetulan pakai aplikasi menu ala-ala Windows 7, tapi kalau di Windows 10 ada menu setting kok. Jadi kalian tekan pilih menu setting saja. Kita tunggu. Ini agak lalot. Nah, di menu setting kalian bisa pilih update dan security. Setelah masuk di sini kalian bisa pilih mode recovery. Nah, sampai di sini berarti kalian sudah masuk ke menu recovery. Jadi ada dua cara tadi, kalian bisa langsung searching atau melalui setting. Sampai di sini kalian pilih reset this PC, get start. Oh iya, sebelum pilih get start, pastikan charger kalian sudah terpasang ke laptop. Ini buktinya saya sementara pasang plugin. Kenapa? Karena memang kalau kita mau reset wajib dalam keadaan sementara di charger. Dan biasanya di beberapa laptop itu ada batasan berapa persen yang terisi baru boleh masuk ke menu ini. Tapi yang paling utama syaratnya adalah sementara di charge. Kalau sudah di charge, kalian tekan get start. Nah, ini ada dua menu. Dua menu ini punya tujuan yang berbeda-beda. Kalau kalian pilih keep my file, ini berarti kalian akan menghapus semua aplikasi dan pengaturan kalian, tapi tetap mempertahankan file-file yang ada di personal file. Contohnya di dokumen, di download. Jadi folder-folder tersebut tidak bakalan hilang. Sedangkan yang di bawah, remove everything, artinya menghapus semua aplikasi, pengaturan, termasuk semua data kalian yang ada di drive C.
Untuk rekomendasi dari saya, sebaiknya pilih remove everything. Alasannya sederhana. Windows itu adalah sistem operasi yang memiliki banyak virus. Terkadang kalau kita pilih yang atas ini, ada data yang kita datanya kita jaga tidak dihapus. Kadang-kadang virusnya malah ada ternyata di folder tersebut. Jadi sebaiknya pilih remove everything. Dan juga untuk durasi melakukan reset lebih lama pada saat kalian pilih keep my file dibanding remove everything. Durasi lebih singkat akan kalian alami pada saat memilih remove everything. Makanya lebih baik kalian amankan datanya secara manual, lalu kalian pilih remove everything. Nah, karena sekarang saya punya kebutuhan untuk menghapus semuanya, saya takut ada virusnya. Karena pengguna laptop ini punya alasan, terkadang Windowsnya setiap dipakai, baru-baru dipakai tiba-tiba error. Makanya saya jaga, siapa tahu ada virusnya. Jadi saya akan pilih remove everything. Ini kita tunggu. Nah, ini ada pengaturan lagi. Ini bisa diatur. Kalau kalian pilih change setting, yang ini adalah menghapus semua file kalian dengan cepat dan minim security. Nah, sedangkan yang ini hapus semua file dari semua drive. Kalau kalian pilih clean datanya di pilih no, berarti kalian hanya menghapus file kalian saja tanpa menghapus kalian punya program. Karena saya mau reset semuanya, program harus dihapus, saya pilih no supaya dia bukan cuma membersihkan data saja, tapi semua aplikasinya hilang. Sedangkan yang ini adalah menghapus file dari semua drive. Tidak, saya tidak bakalan hapus semua data di drive D, E, dan sebagainya. Saya hanya ingin drive C yang dihapus. Jadi saya pilih no. Di sini no, di sini no. Ini pengaturannya sebenarnya tergantung kebutuhan kalian, tapi saya biasanya hanya pilih no dan no saja. Selama ini untuk melakukan reset saya lebih pilih no. Karena datanya orang di drive D. Kalau saya pilih yes, semua datanya orang di drive D hilang. Kecuali kalian mau jual laptop ini, kalian bisa pilih yes supaya dihapus semua data yang ada di drive lain, walaupun bukan di drive C. Karena saya mau mengamankan drive lain, hanya C saja, ini tetap no. Nah, kalau kita sudah atur, kita bisa pilih next. Untuk melakukan reset ini biasanya diperlukan waktu 1 sampai 2 jam, tergantung laptop apa yang kita gunakan. Makanya mungkin sebentar akan saya skip jika sudah masuk ke mode reset. Jadi kalau misalnya sudah tinggal tunggu presentasi loadingnya, saya bakalan pause videonya dan kita skip. Nah, ini adalah konfirmasi kembali. Apakah saya akan menghapus semua data? Ya. Apakah saya akan menghapus semua pengaturan yang sudah saya buat? Iya. Apakah saya akan menghapus semua aplikasi? Iya. Apakah saya akan menginstal kembali Windows? Iya. Berarti semuanya sudah sesuai dengan kemauan yang saya inginkan. Sekarang saya tinggal pilih reset. Nah, ini dia akan masuk ke mode restart secara otomatis. Ini dia kadang yang agak lama, habis loading di restart, kemudian loading lagi pada saat melakukan reset. Kita tunggu sedikit.
baru saya bakalan skip. Karena sampai di sini kita tidak akan menekan apapun lagi, tidak ada pengaturan apa-apa lagi sampai selesai proses reset. Jadi selama proses reset kita tidak perlu tekan apa-apa. Yang ada kalau kita tekan sembarangan, resetnya malah error. Jadi kita tidak perlu tekan apa-apa. Jauhkan tangan kalian dari keyboard dan mouse. Videonya kan saya skip dari sini aja ya. Nanti kalau sudah masuk ke mode berikutnya baru kita lanjut. Nah, sampai selesai restart tadi dia akan otomatis masuk ke menu ini. Di sini kita harus menunggu sampai loadingnya 100%. Jadi ini yang bakalan lama banget. Paling cepat sejam. Kadang juga ada beberapa laptop bisa 2-3 jam, tergantung prosesor dan RAM dari laptop kalian. Ini karena saya pakai prosesor Core i3, harusnya bakalan lebih cepat. Tapi untuk mempersingkat video kita nggak mungkin kan kita tetap rekam ini sampai 100%. Jadi ini bakalan saya skip. Oke, saya skip sampai di langkah selanjutnya. Setelah loading yang lumayan lama, ini tadi kurang lebih 1,5 jam, secara otomatis bakalan masuk ke menu ini. Menu ini adalah menu yang membantu kita untuk menentukan apakah kita berasal dari negara mana, pengaturan waktu, time zone, bahasa, pengaturan keyboard, dan lain sebagainya. Jadi tanpa kita perlu sentuh mouse dan keyboard, maka secara otomatis akan masuk ke menu ini. Jadi selama belum sampai di menu ini kalian tidak perlu tekan apa-apa, tidak perlu atur apa-apa, cukup tunggu aja. Memang waktunya lama, jadi beberapa orang yang tidak pernah melakukan reset, kadang-kadang karena loadingnya lama, mereka langsung restart laptopnya, di otak-atik laptopnya, padahal memang sementara loading. Jadi kalian jangan sampai salah. Kalian cukup tunggu saja sampai muncul menu ini. Nah, di sini kita akan disuruh memilih berasal dari negara mana kita berasal. Kalian bisa ambil Indonesia, atau kalau kalian tidak mau repot bisa US saja secara otomatis. Tapi karena kita berasal Indonesia dan saya pengen lokasinya saya jelas di Indonesia, maka saya pilih Indonesia. Habis itu kita tekan yes. Nah, ini adalah pengaturan keyboard. Pengaturan keyboard ini berfungsi untuk mengatur input device kita. Jika kalian membeli laptop yang berasal dari Cina misalnya, itu kan otomatis keyboardnya itu tombol-tombolnya ada huruf Cinanya, huruf apa ya namanya? Saya lupa namanya. Kalau di Jepang mungkin huruf kanji, di Arab Saudi mungkin huruf hijaiyah. Nah, tombol-tombolnya itu harus kita sesuaikan dengan ini. Jadi kalau kalian beli di India kan itu tulisannya bahasa Sanskerta. Jadi kalau kalian pilih India, itu untuk peruntukan keyboard dari India yang tombol-tombol huruf Sanskerta itu. Jadi kalau kalian membeli laptopnya di Arab Saudi misalnya, keyboardnya menggunakan huruf hijaiyah, berarti kalian harus pilih di sini Saudi Arabia. Tapi kalau kalian beli Indonesia, secara internasional biasanya keyboard yang kita pakai itu adalah buatan US. Nah, karena kita punya keyboard ini adalah internasional dan dibelinya hanya di Indonesia, maka kalian cukup pilih US, langsung yes aja. Tapi kalau misalnya kalian beli di negara lain, sesuaikan ya, jangan sampai salah. Karena kalau misalnya kalian belinya di Arab Saudi terus pilih US, biasanya kalian tekan huruf tombol lain yang terketik malah lain. Misal kalian tekan tombol nomor 2 yang muncul malahan huruf A misalnya.
Itu bisa terjadi karena salah pengaturan keyboard. Jadi ini walaupun sederhana tapi resikonya lumayan berat kalau kalian salah milih. Walaupun kalau sudah selesai diinstal kalian bisa atur lagi di control panel. Jadi kalau ini salah masih bisa sih di set kembali. Tapi kalau baru diinstal kalian bisa langsung tentukan. Ini saya pilih US terus yes. Nah, ini menanyakan apakah kita pengen buat keyboard virtual atau tidak. Karena ini adalah layar yang bukan touchscreen, ini biasanya dipakai kalau touchscreen ya. Jadi kalian bisa tekan langsung di layar laptopnya. Tapi karena kita bukan pakai layar touchscreen, jadi saya skip aja, nggak perlu. Let's get you connected to a network. Ini That way you untuk can get mengkonekkan updates, internet. apps, and cat videos as soon as possible. Anggap aja nggak How about pakai the first internet, one on the jadi list? langsung saja Want to I use don't that have one? internet. Tapi kalau kalian pengen sambungkan bisa aja langsung. Just so you know, connecting to a network now can save you some time later. Nah, If you kalau want to ini get that out of the way, pengaturan choose network. yes. Apakah kalian pengen buat Google Drive, Office online-nya, update security dan sebagainya, kalian tinggal pilih connect now. Jadi mereka akan update Now secara let's get you otomatis. connected to a network. Tapi karena Just so you know, saya tidak connecting to a konekkan ke network WiFi, now can jadi save saya you some pilih time continue later. with If you want to limited get that out of setup. the way, next up, the legal stuff. Nah, ini In short, perjanjian. you'll Kalian need to tinggal select pilih accept. accept to use Windows. Ini karena Type what you want to name karena your account. laptopnya pakai mic, jadi saya kalau salah ucap, ada terucap next, dia langsung next biasanya. Ini kalian bisa taruh namanya, ini bebas sih. Biasanya saya sesuaikan merek laptopnya aja. Jadi karena mereknya Lenovo, saya tulis aja Lenovo. Okay, now type a password for your account. Ini pembuatan password. Jika pengen buat password langsung ketik aja, tapi karena saya tidak pengen buat password, saya next. These are the settings Microsoft recommends. Go ahead and review them and Ini adalah select accept when you're ready. pengaturan untuk privasi ya. Apakah kalian akan mengaktifkan lokasi? Apakah kalau ada error kalian mau mengirimkan data errornya? Kalau hilang apakah kalian pengen aktifkan mode pencariannya? Ini biasanya sih saya langsung accept saja karena sebagian besar orang rekomendasinya ya ini dibutuhkan. Kalau sewaktu-waktu kita perlu, ini penting, terutama lokasi dan find my device. Jadi kalau misalnya kehilangan, ini biasanya dibutuhkan. Sama seperti handphone sih. Jadi kalau kehilangan, laptop itu bisa dilacak sebenarnya menggunakan fitur lokasi yang aktif dan find my device. Jadi karena saya setuju, saya langsung aja accept. Di sini kalian akan menunggu beberapa menit lagi sih. Kalau misalnya loadingnya lumayan lama, nanti kita skip aja.
Oh, ternyata enggak lama. Nah, sampai di sini berarti kita sudah selesai melakukan reset. Jadi ini resetnya sudah selesai ya. Kalian tinggal aktifkan Windows-nya. Karena pada dasarnya Windows itu harus diaktifkan setiap kita melakukan reset, melakukan install, itu harus diaktifasi. Kalau kita misalnya tidak melakukan aktivasi, dalam waktu 1 bulan Windows-nya itu biasanya mulai blank, mulai ada error-errornya. Tapi umumnya backgroundnya ini akan semuanya berwarna hitam, dan di pojok kanan bawah sini akan tertulis aktivasi Windows. Nah, ini kalau saya buka di PC, sesuai pengaturan saya, drive D dan E itu tidak bakalan hilang. Yang dihapus itu hanya di drive C. Nah, karena ini kita hanya mereset bukan menginstal, maka drivernya bakalan terinstall secara otomatis. Jadi ini kelebihannya reset. Jadi reset itu drivernya bakalan terinstall otomatis, tidak seperti kita install ulang ya. Install dari awal itu harus install driver lagi, tapi kalau cuma reset, drivernya itu bakalan terinstall secara otomatis. VGA-nya ada, terus sound, networknya, wireless dan sebagainya, ini Bluetooth semuanya sudah aktif. Jadi saya tidak perlu download lagi drivernya. Cuma ini harus diaktifasi karena habis di reset maka Windows-nya itu belum aktif. Ini bakalan bermasalah dalam waktu 1 bulan. Kalau kalian pakai Windows original, kalian tidak perlu aktivasi secara manual, cukup konekkan wifi-nya aja, maka dia akan secara otomatis aktif. Ini kekurangannya Windows 10, dia tidak langsung tampil. Jadi ini ada change product key atau upgrade your edition of Windows. Di sini biasanya kita untuk melakukan aktivasi. Tapi kalau kita mau, karena saya berbicara untuk yang Windows legal, original, bukan yang bajakan nih kita beli cuma 30.000 di internet terus download. Mereka sediakan patch, serial number, bukan yang seperti itulah ya. Saya berbicara Windows original. Kalau Windows original kalian cukup konekkan wifi, dia akan aktif secara otomatis. Tidak perlu ada lagi yang kalian perlu atur buat pengaturannya. Untuk membahas yang ilegal-ilegal, saya tidak akan berbahas di channel saya karena saya mau yang legal-legal aja. Jadi kalau kalian berharap suatu saat saya akan buat video yang membahas aktivasi Windows secara ilegal, itu tidak bakalan ada. Oke, sampai di sini berarti proses reset Windows kita sudah selesai. Mungkin di lain waktu saya akan buat tutorial tentang penginstalan Windows, tapi untuk kali ini cukup reset saja. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, terutama bagi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.